Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Pada hari ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum saya masuk di dalam lagu pembukaan, mungkin saya mau mengingatkan Bapak Ibu yang memiliki anak-anak bahwa ada YouTube jam 9.15 untuk anak-anak sekolah minggu. Dan di sana ada guru-guru sekolah minggu yang akan melayani putra-putri Bapak semua. Baik saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan nanti berikutnya setelah angkat satu buah pujian ini, Bapak Sujoko akan berdoa untuk doa pembukaan. Kita akan meninggikan Tuhan, bersyukur kepadanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, glory. Haleluya. Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh Lord, among the people, and I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great, is great to the heavens, and Thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory be over all the earth. Be exalted,
exalted, oh God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. I will give thanks to thee, O Lord, among the people, and I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love, for thy steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory be over all the earth. Let thy glory be over all the earth. Let thy glory be over all the earth. Hallelujah. Let your glory be over us. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami, Yesus. Engkau Tuhan kami yang patut ditinggikan, yang patut dihormati, disembah dan disanjung tinggi Bapa. Terima kasih Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kalau Engkau sudah pelihara kami, sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami boleh hadir di dalam ibadah Zoom ini Bapa. Terima kasih Yesus, biar kiranya Tuhan, pada pagi hari ini Kau memberikan kami internet yang baik, saluran internet yang prima, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Zoom ini dengan baik Bapa. Biar kiranya Kau membuka hati kami untuk firman-Mu, untuk puji-pujian, untuk kesaksian Tuhan. Semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan Kau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani firman-Mu, yang melayani puji-pujian, yang bersaksi, semuanya Tuhan tak terkecuali. Sehingga kami boleh bersuka cita pada pagi hari ini. Jadikan kami hati-hati yang lembut, yang dapat menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, biar Tuhan kami serahkan ibadah Zoom ini
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Sujoko untuk doa pembukaannya. Baik saudara, Bapak Ibu semua bersuka cita pada pagi hari ini. Perkenankan saya mungkin mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Bapak Ibu bisa angkat tangan. Haleluya, haleluya. Luar biasa hari ini. Kita nanti ada beberapa kesaksian. Tapi terlebih dahulu, yuk kita memujikan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu baru untuk Tuhan. Saudara mungkin masih ingat lagu ini ya, lagu lama ini. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacita dalam Yesus, bersukacita karena Dia. Waktu aku dalam lembah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja, Dia ubah kain kabungku. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bertambah. Bersukacita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Bersukacita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Bersukacita dalam Yesus, sukacita karena Dia. Waktu aku dalam lembah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja, Dia ubah kain kabungku. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bertambah. Bersukacita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Bersukacita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Tiap hari ku berpesta. Tiap hari ku berpesta. Haleluya. Haleluya.
tiap hari kita berpesta kalau di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Baik, saudara, pada acara berikutnya ada satu kesaksian. Kesaksian ini dari putra saya ya. Jadi kakaknya Aldo, Rio, Caesar Rio, orang biasa kenal dia dalam nama Rio. Dia mau menyaksikan kesaksian hidup dan juga nanti ada kesaksian pujian. Saya langsung persilakan Rio. Shalom, puji nama Tuhan. Satu anugerah buat saya pada pagi hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya rasanya ini bukan kali pertama saya bergabung dalam satu ibadah yang luar biasa bersama dengan Bapak Ibu. Tetapi memang seringkali saya hanya membantu di belakang layar, saya bermain musik di sini. Mukanya gak kesorot, mukanya gak kelihatan, tapi buat saya memang sayanya gak perlu kelihatan. Yang penting Yesusnya yang kelihatan, amin Bapak Ibu. Dan anugerah Tuhan bagi saya pagi hari ini mau membagikan betapa Tuhan kita, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Atas anugerah dan perkenanan Tuhan, di tahun ini saya dilantik atau saya dipercaya menjadi sekretaris jenderal dari sebuah organisasi Kristen Bapak Ibu Saudara yang dinamakan Majelis Umat Kristen Indonesia. Organisasi ini sudah berdiri, sudah cukup lama, sudah dari sejak tahun 2005 organisasi ini berdiri. Tetapi atas anugerah Tuhan di tahun ini dipercayakan bagi saya untuk boleh menjalani atau menjadi motor dari organisasi ini Bapak Ibu. Tetapi yang menarik begini, mungkin Bapak Ibu berpikir organisasi apa sih? Terlalu banyak organisasi Kristen mungkin yang hari-hari ini Bapak Ibu tahu. Tetapi ini menjadi salah satu dasar alasan kenapa juga saya bergabung Bapak Ibu. Jadi karena memang di organisasi ini fokus kami itu bukan kepada atau kami menyentuh hal-hal yang bersifat doktrin, dogma, teologi dan lain sebagainya. Tetapi memang di organisasi ini kami fokus melayani umat Tuhan. Di organisasi ini kami fokus melayani umat Kristen tanpa melihat dari gereja mana, tanpa melihat dari denominasi atau sinode manapun juga. Tetapi yang kami perjuangkan adalah kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kami sudah tidak lagi berdebat dengan hal-hal yang bersifat teologi ya, tetapi kami betul-betul memikirkan bagaimana umat Kristen di sana yang tidak bisa makan, yang tidak memiliki lapangan pekerjaan, nah itu yang kami bangun. Dan juga kita juga tahu banyak sekali umat-umat Tuhan yang juga mengalami tekanan baik secara hukum dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kami pun juga membuat satu lembaga bantuan hukum. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Dan DPW kami tersebar di 31 provinsi saat ini. Hingga menyentuh ke kecamatan-kecamatan yang ada DPC-nya. Apa yang mau saya bilang Bapak Ibu? Untuk kami bisa melayani, untuk pelayanan kami bisa menjangkau hingga ke daerah-daerah tersebut, maka atas anugerah Tuhan baru beberapa hari yang lalu kami membentuk yang dinamakan Muki TV Bapak Ibu. Harapan kami biar kiranya melalui TV ini, melalui TV yang ada ini betul-betul kami bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus, melayani begitu banyak jiwa Bapak Ibu. Dan harapan saya biar kiranya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada boleh mendukung dari adanya Muki TV ini. Karena memang Muki TV ini bukan membesarkan satu gereja tertentu, bukan membesarkan satu sinode organisasi, bukan membesarkan satu sinode apapun juga Bapak Ibu. Tetapi kami tulus ingin menyampaikan Kristus lewat setiap tayangan-tayangan yang ada. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati, jikalau Bapak Ibu berkenan, boleh kiranya bisa mampir ke Muki TV official channel. Dan Bapak Ibu mungkin bisa boleh memberikan subscribe-nya agar kiranya keberlangsungan TV ini bisa tetap jalan untuk kemuliaan
nama Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, saya diminta nyanyi. Sebetulnya saya kaget juga kenapa bisa tiba-tiba saya diminta nyanyi. Karena memang sebetulnya saya bukan penyanyi dan gak biasa nyanyi Bapak Ibu Saudara. Kalau maksudnya dalam artian gak biasa nyanyi sendirian. Tetapi atas anugerah Tuhan dan saya percaya untuk kemuliaan Tuhan, saya ingin meninggikan nama Tuhan melalui sebuah lagu. Sebuah lagu yang memberkati saya justru di pagi hari ini. Kemarin begitu ditodong saya mikirnya nyanyi lagu lain. Tetapi ketika saya lagi perjalanan mau ke rumah orang tua saya pagi hari ini, saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa dari sebuah lagu yang indah. Sebuah lagu lama, sebuah lagu yang saya percaya pasti akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, now forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summers and winters, springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercies and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mari Bapak Ibu katakan bersama. Great is thy faithfulness. Come on, sing. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great
faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang layak menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Great is thy faithfulness. Baik saudara, rupanya saya tadi kesalahan. Saya pikir Pak Anton sudah selesai kesaksian, tapi rupanya terputus. Baik, saya undang kembali Pak Anton, mungkin mau dilanjutkan, saya persilahkan Pak. Ya, sepertinya ada masalah teknis ya. Baik, Pak Charles bagaimana Pak? Oke, baik saudara. Rupanya ada masalah teknis dengan mungkin internet dari Pak Anton. Tapi nanti di lain kesempatan Pak Anton bisa bersaksi kembali. Sementara kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya undang Bapak Ibu untuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat kepunyaan Tuhan, orang Kristen katanya, kita suka mendapat satu predikat yang mungkin Bapak Ibu Saudara tahu. Kita disebut sebagai orang-orang percaya. Amin saudara. Nah, sekarang jadi masalah adalah bagaimana kalau orang-orang percaya ini hilang percayanya. Maka identitas itu akan hilang dari kita. Saudara, Allah tidak pernah berubah. Dan kita juga sebagai orang percaya tidak boleh sekali-sekali berubah, meninggalkan apa yang sudah kita percaya di awal. Allah itu Tuhan. Dia menyediakan segalanya bagi kita. Ada satu pujian yang berkata, tak berhenti percaya. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau
Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. Kami tak akan pernah berhenti percaya Tuhan. Kami tak akan pernah berhenti percaya kepada Engkau. Karena kami sudah melihat begitu banyak mujizat yang terjadi di dalam nama Engkau. Karena kami begitu melihat banyak kebesaran Engkau yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk memberkati kami pada pagi hari ini, Bapak Yonatan. Kau tolong hamba-Mu ini Tuhan. Taruhkan setiap perkataan-Mu Tuhan pada mulut lidah bibir hamba-Mu. Agar supaya pemberitaan firman Tuhan itu boleh sampai kepada kami semua dan kami boleh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah kami masing-masing yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Lawat mereka semua Tuhan. Jangkau mereka, jamah mereka Tuhan. Agar supaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Pendeta Yonatan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara semua sekalipun lewat streaming online, tapi kita percaya jarak tidak akan bisa membatasi kasih Tuhan yang mengikat kita, kuasa Tuhan yang mau dinyatakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Dan terima kasih tentunya kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya kembali untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya akan tampilkan tayangan slide yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Sesuai dengan tema pada bulan ini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam beberapa kesempatan penyampaian firman Tuhan sudah dijelaskan bagaimana
ayat tersebut diambil dari sebuah kisah bagaimana ketika Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dan di dalam Matius pasal 22 adalah perikopnya dari ayat 1 sampai 7. Ini tidak akan saya singgung terlalu dalam karena ini sudah banyak disinggung oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Berbicara tentang bagaimana penolakan bangsa Israel terhadap Yesus Kristus. Bagaimana pada waktu itu dikiaskan seorang raja yang hendak mengadakan perjamuan kawin, undangan sudah disebarkan, tetapi sayang orang-orang yang diundang ternyata menolak untuk datang. Bahkan bukan cuma menolak, mereka bahkan melakukan sebuah tindakan yang bertolak belakang dari kasih sayang yang dilakukan, yang dinyatakan oleh raja tersebut. Mereka membunuh hamba-hamba dari raja yang diutus untuk mengundang mereka. Nah, kita akan lihat lebih jauh bahwa itu memang digenapi pada akhirnya ketika raja murka akibat penolakan mereka, bahkan membunuh hamba-hambanya. Sampai pada tahun 70 Masehi disinggung berulang kali, Jenderal Titus dari Kekaisaran Roma kemudian menghancurkan Yerusalem, membumi hanguskan Yerusalem, sampai seorang sejarawan Yosefus dari Yahudi yang hidup tidak jauh berbeda dengan zaman pada waktu itu menyatakan bahwa begitu mengerikannya pembantaian orang Yahudi karena mereka menolak Yesus Kristus, karena mereka menolak kasih karunia Allah sehingga pagar perlindungan Tuhan tidak ada menjadi bagian milik mereka. Kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus mau memasuki kota Yerusalem, bagaimana dia menangis, bagaimana dia menyatakan isi hati, kerinduan hati Allah kepada bangsa ini. Betapa rindu aku mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, kata Tuhan. Engkau tidak tahu bila mana musuh akan mengepung kotamu dan seterusnya. Dan itu terjadi. Jadi peristiwa bagaimana pada waktu itu Yerusalem dihancurkan, orang-orang Yahudi dibantai begitu banyak sekali, sampai dikatakan darah orang-orang Yahudi yang terbunuh pada waktu itu di Bait Allah sampai ke batas mata kaki kuda, menurut catatan Josephus. Dan itu merupakan hati Allah yang ikut pedih melihat penolakan dari umat pilihannya di zaman Perjanjian Lama, sampai pada waktu Tuhan Yesus datang. Nah, tetapi kita akan lihat pada bagian berikutnya, ini yang akan kita dalami, karena ini berbicara tentang gereja Tuhan. Nah, saya akan membacakan di dalam Matius pasal 22, mulai ayatnya yang ke-8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang, maksudnya bangsa Israel tadi, tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Ini sudah sempat dijelaskan juga oleh Korevi pada waktu awal-awal tema ini disampaikan dalam penyampaian firman Tuhan. Ini bicara soal jalan besar, di mana begitu banyak orang dengan kepentingannya, menunjukkan gambaran orang-orang non-Yahudi yang banyak di situ. Ini gambaran kita, orang-orang yang sebetulnya tadinya tidak termasuk dalam umat perjanjian Allah, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita kemudian dilayakkan untuk menerima undangan Tuhan. Ya. Dan ayat yang ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Tidak ada lagi kriteria. Bahkan dikatakan entah itu orang jahat ataupun orang baik. Pokoknya asal dia mau terima undangan, ayo datang. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah sayangnya saudara-saudara, kalau seandainya ceritanya hanya sampai di ayatnya yang ke-10 tadi, mungkin happy ending sudah ya bagi kita. Tapi ternyata enggak demikian. Ada sesuatu yang sangat tragis terjadi di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-11 dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini yang akan kita perdalam pada firman Tuhan pagi hari ini. Ada apa dengan pakaian pesta? Kenapa sampai tidak berpakaian pesta kemudian tragisnya, dampaknya, akibatnya begitu fatal? Dikatakan raja itu bertanya kepada orang tersebut, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Apa maksud di sini ratap dan kertak gigi? Kita juga akan bahas ini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara mungkin sempat bertanya, loh, yang tidak berpakaian pesta kan cuma satu orang. Kenapa kok Tuhan Yesus sampai berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih? Saudara, kita harus pahami bahwa perumpamaan ini sebagai sebuah kiasan.
hanya sebagai sebuah perwakilan. Jadi ini bukan berarti yang tidak layak karena tidak berpakaian pesta itu pada kenyataannya secara realitas, secara kehidupan gereja bukan cuma satu. Tapi itu hanya menjadi contoh saja, simbol saja. Artinya ketika Tuhan tegaskan di bagian akhir banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, sedikit yang bisa menikmati perjamuan sampai akhir, sedikit mereka yang bisa menikmati sukacita pesta dari raja itu, tetapi banyak yang kemudian tidak bisa menikmatinya. Itulah realita yang ada. Nah, kita akan lihat lebih jauh. Apa itu gambaran ratapan dan ketak gigi? Nah, saya pelajari saudara-saudara, di dalam Alkitab, bukan hanya dalam Perjanjian Baru, tapi kebetulan di dalam terjemahan Indonesia, hanya di Perjanjian Baru lah kata ratap dan ketak gigi ini ada. Dan ternyata tidak kebetulan jumlahnya ada 7 ayat, saudara-saudara. Baik di Matius 8 ayat 12, ini cerita ini dilatar belakangi ketika perwira dari Kapernaum yang menyatakan imannya yang luar biasa kepada Yesus. Dan Yesus berkata sampai bilang, tidak aku dapati iman seperti ini bahkan di antara orang Israel. Makanya Yesus kembali tegaskan di bagian pasal 8 ayat 12 di situ, sedangkan anak-anak kerajaan, maksudnya bangsa Israel, yang tidak percaya, yang tidak mau terima Yesus, berbeda dengan perwira Kapernaum, bukan orang Yahudi. Dia orang Roma, tapi percaya Yesus dengan iman yang sangat luar biasa yang Yesus kagumi, dan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Sedangkan umat Israel yang sebetulnya umat pilihan Allah sebelumnya di Perjanjian Lama, dan dipanggil kembali untuk masuk di dalam Perjanjian Baru, tapi tidak mau meresponi panggilan Tuhan, menolak, bahkan membenci Yesus sebagai perjanjian itu sendiri, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi. Bahkan di ayat 42 dari pasal 13 itu digambarkan dengan dapur api. Dan di ayat yang ke-50 juga dikatakan dapur api. Ayat 13 ini yang kita sedang singgung pembahasannya, kegelapan yang paling gelap. Kata kegelapan di situ artinya tidak ada terang hidup. Yang adalah Allah sendiri, tidak ada kehadiran Allah. Ini jelas berbicara juga tentang dapur api atau neraka. Jadi saudara-saudara, kembali, ini sesuatu peringatan yang sangat perlu kita perhatikan. Tidak semua orang yang menerima panggilan Tuhan dan sempat ikut sementara di dalam perjamuan raja itu, kemudian pada akhirnya akan tetap ada di dalam pesta sukacita. Tetapi ketika mereka tidak mengenakan pakaian pesta, yang kita akan bahas apa ini maksudnya? Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Tentu ini bukan hal yang kita inginkan. Jauhkanlah kiranya ini daripada kita yang ada. Karena itu kita mau lihat lebih jauh seperti apa nih yang akan kita pelajari sama-sama dalam pembahasan ini. Pertama kita lihat dulu istilah pakaian pesta. Di dalam Matius 22 ayat 11 dan 12 ketika raja itu menyinggung tentang pakaian pesta, kata pakaian itu diambil dari katanya di situ yang berarti pakaian luar atau jubah luar. Pakaian luar atau jubah luar. Itu menunjukkan identitas atau ekspresi kepribadian dan pekerjaan seseorang. Jadi maksudnya begini saudara-saudara. Bagi orang Yahudi pada waktu itu dan orang-orang Timur Tengah pada umumnya, biasanya mereka memiliki pakaian itu 2 lapis. Pakaian pertama itu pakaian yang lebih sifatnya melindungi diri mereka, ya, kemaluan, aurat mereka ditutupi dengan pakaian dalam yang juga bentuknya hampir serupa dengan jubah. Dan berikutnya ada pakaian luar yang disebut jubah luar. Nah, kalau bagian pakaian dalam itu tidak akan banyak berbeda. Entahkah itu orang bangsawan, entahkah itu rakyat biasa, nggak akan terlalu jauh berbeda dan tidak akan terlihat perbedaannya ketika sekalipun itu dilihat ya. Mungkin bahannya saja yang bisa berbeda. Tetapi ketika bicara soal pakaian luar atau jubah luar yang dikatakan pakaian pesta di sini, ya, yang digunakan dalam istilah pakaian pesta, ini bicara soal jubah yang menunjukkan identitas. Siapa dia? Menunjukkan kepribadian, seperti apa dia, dan menunjukkan pekerjaannya. Dalam catatan yang saya pelajari di dalam Alkitab, beberapa contoh, misalnya imam-imam akan terlihat dari jubah luarnya. Kalau bagian dalamnya nggak akan berbeda jauh dengan rakyat umat secara umum. Tetapi ketika bicara soal jubah luar, imam akan punya jubah yang berbeda. Bicara soal para nabi-nabi, di dalam contoh di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, jubah luar itu menunjukkan identitas mereka sebagai nabi. Beda jubahnya dengan pakaian umat.
Bahkan dengan pakaian imam, berbeda, nabi beda sendiri. Demikian pula tentu saja bangsawan, pejabat kerajaan, tentu jubahnya akan berbeda. Jadi sekali lagi ini bicara soal identitas. Ini bicara soal ekspresi kepribadian. Siapa kita dan seperti apa kita. Itulah bicara soal jubah luar. Dan ketika bicara soal raja itu mempertanyakan tentang pakaian pesta atau jubah pesta yang tidak digunakan. Ini sebetulnya orang yang tadi dikatakan dia menolak pakaian pesta itu. Orang itu tidak mau mengenakan identitas kerajaan yang diberikan oleh raja itu. Yang menolak identitas kerajaan, makanya dia bisa dianggap sebagai penyusup. Dia bisa dianggap sebagai orang asing. Dia bisa dianggap sebagai, bisa jadi seorang pengkhianat. Seorang yang memberontak, tidak mau mengambil bagian sebagai warga kerajaan. Itulah maksudnya. Nah, kita lihat lebih jauh, saudara-saudara, kembali ke sini. Dan di dalam Kolose 3 ayat 10, kalau kita lihat dalam pengertiannya, ketika Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose dan telah mengenakan manusia baru. Kata mengenakan itu identik seperti orang yang mengenakan jubah, kembali lagi tadi. Manusia baru. Jadi pakaian pesta di sini artinya sebuah identitas yang baru yang harus ditunjukkan setelah kita percaya Yesus. Jangan kita sudah percaya Yesus tetapi identitas kita yang dilihat orang, yang disaksikan orang, yang didengar orang lewat kata-kata kita. Yang dilihat orang lewat perbuatan dan sikap kita. Yang diperhatikan dan dinilai orang lewat pikiran, keputusan, tindakan yang kita ambil. Ternyata nggak beda jauh dengan orang dunia. Itu berarti kita belum mengenakan pakaian pesta itu. Kita belum mengenakan identitas baru sebagai warga kerajaan. Yang seharusnya harus kita gunakan bahkan terus-menerus diperbaharui. Jelas bicara soal karakteristik warga kerajaan, belum ada seorang pun Kristen yang sempurna. Bahkan siapapun pendeta besar, hamba Tuhan yang terkenal, belum mengenakan kesempurnaan dalam identitas warga kerajaan surga. Tetapi tidak masalah, karena yang Tuhan tuntut bukan soal kita langsung sempurna, tetapi harus terus-menerus identitas itu diperbaharui. Harus terus-menerus karakteristik kita itu diperbaharui. Cara berpikir kita, cara kita berkata-kata, cara kita bersikap, bertindak, mengambil keputusan, harus menunjukkan identitas warga kerajaan surga. Bukan lagi seperti orang dunia. Kita lihat lagi berikutnya. Dalam Efesus 4 ayat 22-24 juga disinggung bagian ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan. Kata menanggalkan dalam bahasa aslinya seperti seorang yang menanggalkan jubahnya yang lama. Yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, karakteristik yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kepribadian, identitas yang tidak berkenan di hadapan Allah. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan, ini kembali seperti orang mengenakan jubah, dikenakan sebuah jubah, identitas yang baru. Karakter kepribadian yang baru. Cara berkata-kata yang baru, cara berpikir yang baru, cara bertindak mengambil keputusan yang baru, yang tidak sama dengan orang dunia. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kata-kata yang benar, berpikir yang benar, punya emosi, perasaan yang benar, keputusan yang benar, dan kekudusan yang sesungguhnya. Menarik kata kekudusan yang sesungguhnya di sini. Yesus telah menebus dosa kita, kita statusnya menjadi orang kudus, tapi baru status. Tetapi berikutnya kita harus betul-betul mengalami kekudusan yang sesungguhnya. Artinya lewat ketertundukan kita kepada kehendak Tuhan supaya tampil identitas yang baru itu. Ketertundukan kita pada pimpinan Roh Kudus supaya tampil buah roh yang sebagai karakter warga kerajaan surga. Berikutnya kita lihat lagi, ada ayat di Perjanjian Lama yang juga cukup identik dengan bagian ini. Saudara, menariknya adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru jelas adalah dari Tuhan yang sama. Dan cepat di sini dalam Sefanya 1 ayat 8 dibilang gini, pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Identitas yang asing, bukan identitas kerajaan surga, bukan karakter kepribadian, sifat-sifat, perbuatan, tingkah laku, perkara seperti warga kerajaan surga. Itu akan dicampakkan, akan dihukum. Senada bukan dengan apa yang sedang kita bahas di Matius pasal 22. Nah, kita lihat kembali lagi saudara,
Saya akan mengambil ini sebagai sebuah gambaran perbandingan, sebagai ulasan-ulasan terakhir yang saya mau perdalam untuk kita lebih memahami tentang pakaian, identitas yang harus kita kenakan sebagai identitas yang baru. Kita mau bandingkan. Pertama, kita tahu bagaimana bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama sempat diperbudak di Mesir. Ratusan tahun. Mereka diperbudak dengan begitu kejam. Makanya tidak heran dikatakan mereka begitu mengerang, pedih, mereka berteriak sama Tuhan dalam sebuah perangan. Ya, dalam salinannya begitu, dalam sebuah perangan, karena kepedihan, kekejaman, kesadisan yang mereka harus alami. Nah, ini gambaran dari kita, manusia yang sudah menjadi budak dosa. Kita yang sudah mengalami satu kondisi yang terbuang dari hadapan Allah akibat dosa. Kondisi yang sebetulnya dalam hati sanubari yang kita sadari atau tidak. Ada sebuah jeritan, ada sebuah ketidakdamaian, ada sebuah gambaran masa depan yang tidak jelas. Kita akan seperti apa, kita akan kemana setelah mati, bagaimana, nggak jelas. Sama seperti budak juga nggak jelas. Sehari-hari rutinitas yang mereka harus alami adalah rutinitas yang memedihkan. Tanpa masa depan, tanpa harapan, tanpa ada sebuah situasi yang mendatangkan sebuah sukacita, nggak ada, yang ada kepedihan demi kepedihan. Budak. Tetapi kemudian dikatakan di dalam Perjanjian Lama juga, ketika bangsa Israel diperbudak dan Tuhan memperhatikan umat Israel. Lalu singkatnya, setelah memasuki masa tulah yang ke-9, Firaun tetap bersikeras dan memasuki tulah yang ke-10. Israel disuruh untuk melakukan Paskah yang pertama. Dan seperti apa Paskah yang pertama? Saya akan bacakan di dalam Keluaran 12 ayat 2 dan 3. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Saya berhenti sampai di situ dulu. Paskah bukannya sebuah ritual. Paskah bukannya ketika mereka harus disuruh melakukan ini dan itu. Tetapi Paskah menjadi momen dan momentum sebuah kehidupan yang baru. Makanya Tuhan perintahkan bulan ini akan jadi bulan pertama. Akan jadi sebuah kalender yang baru dalam hidup mereka. Akan jadi sebuah kehidupan yang baru. Sebelum Israel merayakan Paskah yang pertama, sebelum Israel lepas dari perbudakan Mesir, mereka sudah punya penanggalan kalender. Dan pada waktu itu sebenarnya memasuki bulan yang keempat. Tetapi Tuhan merubah kalender. Tuhan bilang ini harus menjadi bulan pertama tiap-tiap tahun. Ini menjadi sebuah awal kehidupan yang baru. Status yang baru statusnya. Dari yang tadinya budak, mereka siap-siap menjadi orang merdeka. Dari yang tadinya hidup menderita, siap mengalami kehidupan yang penuh dengan janji dan sukacita di dalam Tuhan. Ayat 3. Lewat apa mereka peroleh itu? Katakan kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba yang dikenal berikutnya dengan anak domba Paskah. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Saya tidak perpanjangkan karena terlalu detail, akan memakan banyak waktu. Tapi intinya, anak domba Paskah itu anak domba yang terpilih, yang menggambarkan Yesus. Dan anak domba itu nanti darinya akan diambil, seperti yang sudah lihat dalam gambar. Dan darinya akan dioleskan pada bagian atas dan kedua tiang pintu. Dan itu menjadi pertanda, itu menjadi meterai bahwa di dalam rumah itu akan diluputkan kematian. Dan sebaliknya, rumah yang tidak ada meterai darah itu akan ada kematian. Dan jelas saudara-saudara, ini bicara tentang Yesus Kristus dalam penerapannya. Tadi Israel diperbudak oleh Mesir. Kita manusia secara umum diperbudak oleh dosa. Israel pada akhirnya boleh bebas dari perbudakan lewat peristiwa Paskah. Di mana ketika mereka mengaminkan apa yang Tuhan katakan lewat darah domba Paskah itu yang dioleskan menjadi materai, rumah itu luput dari kematian. Demikian pula kita yang menerima darah korban Kristus sebagai anak domba Paskah kita akan luput dari maut kebinasaan. Makanya Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 1 Korintus 5 ayat 7 jelas sekali kata-katanya, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dan berikutnya 1 Petrus 1 ayat 19, Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, ini gambaran domba Paskah. Wahyu 5 ayat 6, Yesus diperkenalkan seperti anak domba yang telah disembelih. Jadi sangat jelas saudara-saudara, sebagaimana Israel seorang budak
bangsa budak berubah menjadi orang merdeka, bangsa merdeka, karena peristiwa Paskah, adanya darah yang dikorbankan, darah yang menjadi meterai. Mereka luput dari kematian. Justru orang Mesir lah yang mengalami kematian anak sulung, sehingga mereka kemudian menyuruh orang Israel pergi. Mereka bebas dari perbudakan. Demikian pula kita. Lewat korban darah Kristus, kita berubah status kita dari budak dosa menjadi orang yang merdeka dari dosa. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Kita menerima panggilan Tuhan, kita meresponi panggilan undangan Tuhan, kita masuk di dalam perjanjian Tuhan, tidak berhenti. Berikutnya kita lihat. Baptisan Israel dalam 1 Korintus 10 ayat 1 digambarkan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, bangsa Israel maksudnya dalam hal ini, semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini gambaran, ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini gambaran tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kalau kita lihat bagaimana pada waktu bangsa Israel dipimpin, ada tiang awan dan tiang api yang memimpin mereka. Mereka berjalan di padang gurun bukan tanpa arah, sekalipun tidak ada petunjuk arah. Mereka berjalan di padang gurun sama sekali tidak bisa mengandalkan kemampuan dan pengalaman mereka. Mereka bangsa budak yang nggak pernah pergi keluar dari Mesir. Nggak pernah tahu di padang gurun itu mereka harus pergi kemanapun, mereka belum ngerti. Tetapi ada tiang awan, tiang api, Roh Kudus yang menuntun hidup mereka sampai nanti berikutnya kalau mereka tetap ikuti pimpinan tiang awan, tiang api, mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, menikmati janji Tuhan. Tadi mereka sudah melewati Laut Tebrau. Kalau kita lihat kembali ke sini, ya, di dalam peristiwa ini kita tahu bagaimana tentara Firaun kemudian mati. Ini gambaran bagaimana kuasa dosa dikalahkan dan tidak bisa lagi memperbudak kita. Seharusnya Mesir tidak bisa lagi memperbudak orang Israel. Dosa tidak bisa lagi memperbudak kita. Tapi belum selesai sampai di situ kalimatnya. Sayangnya, sekalipun Mesir tidak lagi bisa memperbudak Israel, tapi bangsa Israel masih dipengaruhi dengan identitas Mesir. Sekalipun Mesir tidak bisa lagi menarik mereka untuk diperbudak, tetapi sayangnya akibat Israel tidak bisa lepas dari kebiasaan Mesir, pola Mesir, manusia Mesir. Mereka gagal menikmati janji Allah. Sayang sekali. Tetapi kita lihat dulu ke sini. Tadi mereka melewati Laut Tebrau, gambaran tentang baptisan air. Waktu kita dibaptis dalam suratan Paulus kepada jemaat di Roma, ini jelas sekali. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa waktu kita sudah percaya Yesus? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu, kita yang sudah meresponi panggilan Tuhan, kita masuk dalam undangan pestanya Tuhan. Bukan berarti kemudian kita bisa hidup seenaknya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, manusia lama kita. Baptisan seringkali digambarkan menguburkan manusia lama. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Status baru dari orang Israel yang tadinya budak sekarang menjadi orang merdeka. Kita yang tadinya budak dosa menjadi orang merdeka. Berikutnya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sama seperti orang Mesir, tentara Mesir yang ditenggelamkan hidup-hidup ya sampai matinya tentunya di Laut Tebrau. Sehingga membuat orang Israel tidak bisa lagi diperbudak, tidak lagi dikejar-kejar, lepas dari kuasa Mesir. Gambaran kita yang sudah percaya Yesus, kita dibaptis, kita lepas dari ikatan kuasa gelap. Kita lepas dari perbudakan dosa. Tetapi ada peringatan agar jangan kita menghambakan diri lagi. Iblis nggak bisa lagi memperbudak kita, tapi jangan sampai kita yang memperbudak diri kita kepada dosa. Orang Israel sudah lepas dari perbudakan Mesir, tapi kebiasaan Mesir masih memperbudak pikiran, hidup, tindakan mereka. Kita lihat tadi di sini. Ya, pimpinan Roh Kudus penting untuk kita sampai pada perjanjian Tuhan yang sempurna. Nah,
Mereka, orang Israel digambarkan makan makanan rohani yang sama, mana dari surga, minum minuman rohani yang sama. Air yang keluar dari batu karang yang menggambarkan Yesus juga. Banyak sekali perbandingan yang menjadi tipologi, menjadi kiasan kehidupan orang Israel yang terlepas dari perbudakan Mesir sampai tanah perjanjian, sampai ke tanah perjanjian. Itu gambaran gereja Tuhan yang harus kita perhatikan juga. Baik itu peringatan untuk kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Untuk hal yang baiknya kita teladani. Dan ini jelas bicara tentang makanan dan minuman rohani, bicara tentang Yesus sendiri. Tapi sayang di sini orang Israel kembali yang tadi saya katakan, ingat Mesir. Waduh, dulu kami makan bawang prei, kami makan ini, makan itu dengan tidak membayar. Siapa bilang nggak membayar? Mereka terus teringat dengan kenikmatan dosa, tapi lupa penderitaan, kepedihan akibat tekanan dosa. Mereka menolak mana surga, mereka menolak roti hidup dari surga, mereka menolak Yesus Kristus, gambaran gereja. Demi sebuah kesenangan duniawi yang dulu mereka pernah lakukan, mereka alami, tapi lupa dosa yang dulu itu menekan mereka dan membuat mereka menderita. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 30-35, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Sama seperti orang Israel dulu menolak mana, awalnya mereka bersuka cita terima mana surga, ya, menerima air dari batu karang. Tapi berikutnya mereka minta daging, nafsu serakah, dikatakan mereka kemasukan nafsu serakah. Jangan sampai kita gereja Tuhan menambahkan Yesus dengan hal-hal yang lain. Yesus tetap Yesus sebagai yang utama dan satu-satunya yang menjadi prioritas kita. Nah berikutnya lagi saudara-saudara kita lihat. Ketika orang Israel kemudian Tuhan mau ubah bukan cuma statusnya, tapi karakteristiknya, jubahnya. Maka Tuhan berikan sebuah identitas lewat sebuah hukum-hukum yang baru untuk membedakan mereka dengan bangsa lain. Ini gambaran juga orang Kristen diberikan hukum-hukum baru untuk membedakannya dengan orang dunia. Jubah yang baru. Tapi sayang orang Israel di saat Musa sedang menantikan hukum dari Tuhan yang mengatur bagaimana identitas mereka sebagai warga kerajaan Allah yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa dunia, justru mereka menyembah berhala. Di dalam hukum Tuhan itu memuat dua hal. Baik bicara tentang hubungan vertikal, baik bicara tentang hubungan horizontal, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Dan ini sebenarnya identik dengan apa yang Yesus katakan. Kalau kita lihat kembali apa yang Yesus katakan, ya masih di dalam Matius pasal yang ke-22, masih di pasal yang sama. Ini tidak kebetulan, karena kembali lagi jubah yang baru itu menunjukkan identitas yang baru, karakter yang baru. Yang inilah yang harus tampil dalam kehidupan gereja Tuhan. Saya bacakan Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan setengah hati. Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Berikutnya tidak selesai sampai di situ. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara bicara tentang identitas baru sebagai warga kerajaan, itu enggak cuma urusannya dengan Tuhan semata. Tapi Tuhan mau menilai. Jangan sampai ketika kita masuk di dalam perjamuan ya rohani, Tuhan melihat, waduh, kamu nggak pakai pakaian pesta. Oh, Tuhan, apanya aku nggak pakai pakaian pesta? Aku berbuat bakti kepada Engkau, aku kebaktian setiap kali, rajin dan sebagainya. Urusan dengan Tuhan, sepertinya begitu. Tetapi soal urusan dengan sesama, kamu benci orang, kamu fitnah orang, kamu nggak bisa mengampuni, kamu nggak bisa terima orang lebih senang dari kamu iri, kamu dengki. Saudara-saudara, ini identitas yang lama. Jangan dianggap sepele, karena hal ini kita bisa disampaikan dari perjamuan rohani ke dalam ratap dan ketak. Enggak cuma urusan dengan Tuhan, tapi urusan dengan sesama. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan Paulus juga. 1 Korintus 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Enggak sampai di situ. Orang bebas yang adalah milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba-Nya. Hidup untuk melayani Tuhan adalah karakteristik warga kerajaan. Kalau dulu dia melayani dosa, melayani kesenangan dunia, melayani dalam tanda kutip iblis, sekarang kita melayani Tuhan. Apa maksudnya melayani?
orang yang melayani tentu akan berusaha menyenangkan orang yang dilayani. Seorang pelayan restoran, dia akan dipuji oleh pelanggan, dia akan dapat promosi mungkin oleh bosnya kalau dia berhasil melakukan sebuah pelayanan yang menyenangkan pelanggan, membuat puas pelanggan. Demikian pula kita, kalau kita menjadi pelayan Tuhan, kita menjadi satu obsesi kita adalah apa? Memuaskan hati Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan. Mau mengerti kehendak Tuhan seperti pelayan pramusaji. Dia harus ngerti nih keinginan si orang itu apa. Lihat gelasnya udah kosong. Enggak usah disuruh-suruh. Dia tawarkan. Boleh aku isi tuang airnya? Demikian pula kita harus tahu keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Punya kepekaan. Tapi sekali lagi bukan cuma soal Tuhan. Berikutnya, sesama. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dosa bukan cuma bicara soal bagaimana kita dengan Tuhan. Tetapi juga bagaimana kita dengan sesama. Waktu kita bersikap, bertindak, berkata-kata, melakukan berbagai hal kepada sesama tidak didasari oleh kasih, itu dosa. Tapi ada udang di balik batu, ada manipulasi, ada unsur memanfaatkan. Maaf bicara, seperti seorang penjilat dan sebagainya. Oh, ini dosa, ini bukan main-main. Tapi kalau dasar kita kasih, kita melakukan ini kepada dia, kita bertindak ini, kita berkata-kata yang baik, benar, dan membangun, itu karena kasih, bukan untuk mendapatkan manfaat. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah identitas warga kerajaan surga. Itulah jubah baru yang Tuhan mau untuk kita kenakan. Berikutnya lagi saudara-saudara, sayang jangan sampai ini terjadi pada gereja Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 5 dan 6 seterusnya dikatakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, dari orang Israel yang keluar dari Mesir, dari perbudakan, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, kurang lebih ada 2 juta orang yang keluar dari Mesir, lepas dari perbudakan, jadi orang mereka. Tapi hanya 2 orang. Dari 2 juta, perbandingannya aduh, begitu tragis dan begitu miris. Dari 2 juta orang, hanya 2 orang saja. Generasi pertama yang masuk tanah perjanjian, yang menikmati perjamuannya Tuhan, dalam konteks perjanjian lama. Dan ditambah generasi kedua yang lahir di padang gurun. Tapi generasi pertama semuanya mati. Kenapa? Karena tadi tidak bisa mengenakan identitas kerajaan. Mereka tetap hidup dengan pola Mesir. Seperti ini contohnya waktu Musa pergi menghadap Tuhan untuk mendapatkan hukum, mendapatkan nilai-nilai kerajaan harus seperti apa ini orang Israel. Mereka justru kembali kepada penyembahan Mesir. Lembu betina ada salah satu dewa yang disembah, yang menjadi dewa utama di Mesir. Mereka kembali pada hidup yang lama. Ayat 6 dari 1 Korintus 10 kita perhatikan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan kita tahu benar bagaimana mereka melakukan bukan hanya penyembahan berhala. Dalam penggalian ini dikatakan mereka juga berbuat zina. Ya, sebelum itu mereka juga melakukan banyak sekali persungutan. Bahkan puncaknya, ini bagian terakhir saudara-saudara, puncaknya. Orang Israel tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Tapi sayang, identitas mereka masih identitas budak. Bukan identitas warga kerajaan. Penuh persungutan kepada Tuhan. Padahal mereka sudah melihat bukti nyata. Yosua dan Kaleb menunjukkan, ini benar loh yang dikatakan Tuhan. Negeri yang berlimpah susu dan madu sampai standar anggur saja harus dipanggul oleh 2 orang. Begitu limpahnya, begitu suburnya. Tapi mereka nggak mau tahu. Pokoknya mereka nggak mau pergi. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Mereka terus bersungut-sungut. Apalagi mereka dengar dari pembicaraan 10 pengintai yang lain. Oh, itu bangsa raksasa yang dikatakan oleh Alkitab kabar busuk. Mereka lebih percaya kabar busuk daripada firman Tuhan. Mereka masih percaya kepada hal-hal yang berasal dari perkataan selain Tuhan, tapi mengabaikan perkataan dari Tuhan. Tentu kalau warga kerajaan dia akan taat, dia akan lebih yakin pada perkataan raja, bukan dari orang biasa. Saudara, supaya kita bisa menikmati perjanjian Tuhan, jangan seperti bangsa Israel yang hanya sekedar lepas dari perbudakan status orang merdeka, tapi sebetulnya karakteristik mereka masih karakteristik budak. Mesir masih menguasai mereka dalam pikiran, tindakan, perkataan. Tapi mari sebagai umat Tuhan, kita mau berubah status kita, kita juga berubah karakter kita.
Nah, ini ayat yang terakhir. Setelah ini ada satu lagi ayat yang saya mau kita lihat sama-sama. Roma 11 ayat 20 sampai 22, ini perkataan yang sangat-sangat tegas dan jelas. Paulus katakan, baiklah, mereka dipatahkan, orang Israel nih, gambaran mereka yang tadinya diundang tapi menolak, akhirnya mendapatkan murka Tuhan, dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Ini gambaran gereja Tuhan. Tapi perhatikan, janganlah kamu sombong. Tetapi takutlah, karena kita sebetulnya nggak layak. Tuhanlah yang melayakkan kita. Ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kalau apa? Kita lihat ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap. Artinya ada orang yang keluar dari kemurahan Tuhan. Keluar dari identitas kerajaan surga, keluar, tidak mau mengenakan jubah yang Tuhan sudah kenakan, identitas kerajaan, keluar dari kemurahannya. Kalau demikian akan dipotong juga. Sudah percaya Yesus, belum berhenti. Tetapi kita harus kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan takut dan gentar dalam persuatan Paulus yang lain. Dan sebagai ayat yang terakhir, saudara, kita lihat bersama di Wahyu 17 ayat 14. Ini bicara tentang bagaimana peperangan terakhir. Ya, bagaimana Yesus dengan orang-orang kudusnya akan berperang melawan antikris dan pasukan multinasional. Dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Ini antikris dan tentara multinasional yang melawan Allah, melawan anak domba, melawan Yesus Kristus. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Bukan Tuhan Yesus, dikatakan mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Yaitu siapa? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadilah jemaat Tuhan yang bukan cuma terima panggilan Tuhan, percaya Yesus, tetapi hiduplah sepadan dengan panggilan itu, dengan menampilkan karakter warga kerajaan surga yang melayani Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan hidup menjadi berkat buat sesama. Dan lakukan itu bukannya sekarang, bukannya besok, tapi setia sampai langkah yang terakhir. Puji nama Tuhan. Saya sampaikan di sini penyampaian firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan siang ini. Firman-Mu kembali diberitakan untuk menjadi sebuah peringatan, bahkan mungkin teguran. Tapi biarlah dengan hati yang rela, kami mau dibentuk, kami mau berubah. Bukan hanya kami percaya kepada Yesus lalu berhenti begitu saja, tetapi setelah kami percaya, biarlah hidup kami terus diperbarui dari hari ke hari. Sehingga identitas kerajaan surga itu tampak dalam karakter kami. Kami tidak lagi sama seperti orang dunia. Begitu miris dan tragisnya, kekristenan seringkali menjadi sandungan ketika orang-orang Kristen justru menyebarkan hal-hal yang tidak baik lewat perkataan, melakukan hal-hal yang tidak baik lewat perbuatan dan tindakan, sehingga nama Tuhan dipermalukan. Tetapi biarlah pagi dan menjelang siang ini, kami semua, umat-Mu yang hadir lewat ibadah online ini, Tuhan, kami boleh memahami betapa Tuhan rindu supaya kami terus berubah, semakin kudus, semakin sempurna. Bukan oleh kekuatan kami, tetapi oleh Roh Kudus yang memimpin hidup kami, dan kami taat tunduk pada pimpinan Roh-Mu, Tuhan. Dan kelak ketika Engkau datang kembali, kami boleh disempurnakan. Kami menjadi orang-orang yang ikut menang bersama dengan Yesus. Kami orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan tetap setia. Boleh menikmati perjamuan kawin anak domba. Kami boleh menikmati perjamuan sukacita di sorga. Dan kami boleh menikmati sukacita yang tak terkatakan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan kami percaya, asal kami tetap setia kepada Engkau, hidup seturut dengan firman-Mu, kami boleh menikmati itu semuanya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan terlebih yang melakukannya dan hidup di dalamnya. Dan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami, yang akan memberkati kami. Kami bersyukur dan kami terima setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang petugas. Baik, terima kasih pada Bapak Pendeta Yonatan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah memberkati kami semua. Ya, saya lihat Bapak ada sedikit spesial setiap Bapak sampaikan firman Tuhan itu selalu detailnya ada ya, ada PowerPoint-nya. Itu sangat
memberikan gambaran bagi kita semua. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Bapak, berkati setiap pelayanan Bapak, berkati keluarga semua, dan apapun juga yang Bapak kerjakan kiranya Tuhan selalu buat Bapak berhasil. Terima kasih Bapak Pendeta Yonatan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada 1-2 pengumuman yang akan kita dengarkan. Dan di seberang sana Pak Gunadi sudah siap menyampaikannya. Saya persilakan Pak Gunadi. Terima kasih Pak Armilan. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan tanggal 19 September kita masih bertemu kembali dalam ibadah melalui Zoom. Ada Biston jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Dan selanjutnya seperti yang telah kita lakukan, jemaat yang ingin didoakan atau yang ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp. Selanjutnya untuk sekolah minggu, setiap minggu jam 9.15 kita juga mengadakan ibadah melalui YouTube secara online. Tadi juga telah disampaikan, mari kita bimbing anak-anak kita untuk ikut dalam ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu jam 9.15. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Dan untuk adik-adik yang berusia atau kelas 5 sampai kelas 9 juga kami mengundang untuk ikut ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 17 September kita mengadakan ibadah lagi. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk dewasa muda juga kami mengundang untuk ikut dalam ibadah Zoom yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Ibadah ini dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Ini banyak sekali kesaksian dan juga sharing seputar kehidupan anak-anak muda. Dan banyak sekali sukacita dalam ibadah ini. Oleh karena itu kami mengundang untuk Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak yang masih remaja atau dewasa untuk ikut dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Dan selanjutnya juga PDAMS mengundang untuk jemaat untuk ikut dalam Biston malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Nanti tanggal 14 September juga kita akan melakukan ibadah Biston malam, ada pujian, penyembahan, dan juga ada renungan yang akan dibawakan oleh jemaat. Oleh karena itu, untuk jemaat yang ingin ikut ambil bagian, mari kita berdoa bersama-sama, dan juga untuk jemaat yang ingin bantuan doa, bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Ya, saudara, seperti tadi telah juga disampaikan untuk tema bulan September ini adalah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih dari Matius 22 ayat 14. Mari kita doakan tema ini yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala menjadi rema kekuatan penghiburan untuk seluruh jemaat yang digembalakan oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, saudara, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer langsung ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera di layar masing-masing. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Gunadi untuk pengumuman yang sudah disampaikan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada satu kesaksian pendek saya mau sampaikan. Tadi malam saya lagi berbenah untuk acara ibadah hari ini, pindahin keyboard, pasang laptop, segala macam. Saya sempat rasa kurang enak, agak pusing. Saya tensi 177/95. Dan dengan tensi yang tinggi itu, wah, saya sulit tidur ya. Saya baru tidur mungkin jam 2. Tapi saya percaya satu kemurahan Tuhan, pagi hari saya bisa berdiri, saya bisa mengiringi dalam Bidstone dan sampai ibadah hari ini. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan.
Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu Gembala yang kita kasih, Ibu Melani akan memberikan doa berkat. Tetapi terlebih dahulu ada satu pujian. Segala pujian dan kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu Saudara di rumah boleh bangkit berdiri. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan, pada akhir dari ibadah Zoom kami pada pagi hari ini, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Segala kepujian, kemuliaan kami kembalikan kepadamu, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan kesaksian, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau masih mau berbicara kepada kami, Engkau menegur kami, Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang sudah kami dengar Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Menjadi pegangan buat kami Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus kami yang sudah dipanggil oleh Engkau, kami luput dari pilihan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan Yesus, dan kami tetap setia ketika Engkau datang kembali ya Tuhan, menemui kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pribadi yang ada pada pagi hari ini. Engkau sudah jamah, Engkau sudah lawat kami ya Tuhan, dengan segala keperluan kami masing-masing Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang dalam keadaan ya Tuhan Yesus masalah, Engkau juga yang memberikan jalan keluar. Engkau adalah kunci bagi kami Tuhan, kunci apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru kepada kami ya Tuhan Yesus, untuk kami melangkah besok, sekarang dan selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Ibu Mimi yang besok akan kembali dari Amerika ke Indonesia. Engkau sertai perjalanannya ya Tuhan Yesus, baik di pesawat, baik dimanapun ya Tuhan, sampai di Indonesia, harus karantina, mungkin Engkau juga menolong ya Tuhan Yesus, sehingga dia boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Mungkin ya Tuhan Yesus ada rasa tidak sejahtera, tapi kalau Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan, Engkau menjadi penghiburan dan kekuatan buat mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu kalau kami didapati tetap di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Siapapun itu ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya apa yang kami layani itu ya Tuhan adalah Engkau Raja di atas segala Raja ya Tuhan. Engkau yang mempunyai semua pekerjaan Tuhan. Kami hanya hamba-hamba-Mu yang melakukan ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kembali saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahannya, yang sudah memberikan bantuan berkatnya ya Tuhan untuk pekerjaan di Yayasan Kabar Baik, yang di dalamnya ada STP, SAC, dan TK, SD, dan SMP. Semua Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka kembali. Dalam masa-masa sulit, Engkau mereka masih bisa mengerjakan ya Tuhan Yesus apa yang harus Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk semuanya Tuhan Yesus. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu. Mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Melani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini dan syukur kepada Tuhan. Saya persilakan untuk